Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Uli Muzakir, saya salah satu dosen STQ Bina Bangsa Gesempena Banda Aceh. Pada pertemuan pertama ini kita akan bercerita tentang kontrak belajar, kontrak perkuliahan. Nah, ini ada identitas mata kuliah yang akan kita laksanakan pada semester ganjil tahun 2020-2021. Mata kuliah kewirausahaan, kode mata kuliah NKWI 105. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, jadi berdasarkan ketentuan 2 SKS berarti jumlah pertemuan yang akan kita laksanakan yaitu sebanyak 14 pertemuan. Jadi mata kuliah kewirausahaan dengan 2 SKS dilaksanakan untuk 14 pertemuan. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang analisis pasar di bidang pendidikan, kemudian nanti ada melaksanakan bagaimana perencanaan bisnis di bidang pendidikan, kemudian kita akan melaksanakan nanti pelaksanaan bisnisnya, terus kita akan mengevaluasi bisnis di bidang pendidikan, terus kita akan refleksi, melakukan perbaikan agar terjadi peningkatan. Nah, ini deskripsi untuk mata kuliah. Adapun tujuan mata kuliah, jadi tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berwirausaha di bidang pendidikan. Jadi karena kita kampus STQ Bina Bangsa Gesempena Banda Aceh di bidang keguruan, maka khusus mata kuliah kewirausahaan kita fokus ke bidang pendidikan. Nah, untuk mahasiswa nanti diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu merencanakan sebuah wirausaha khususnya di bidang pendidikan. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester dalam 14 kali pertemuan, itu kita akan melakukan analisis pasar di bidang pendidikan, kemudian kita akan melakukan perencanaan bisnis di bidang pendidikan, kemudian kita akan melaksanakan praktek bisnisnya, kemudian kita akan mengevaluasi, melakukan refleksi, dan peningkatan dalam berbisnis. Nah, jadi kita fokus lagi-lagi di bidang pendidikan. Adapun nanti mahasiswa pada pertemuan pertama ini sudah bisa melakukan pemetaan diri untuk bidang peminatannya ya. Jadi khusus pada mata kuliah kewirausahaan ini ada 3 bidang yang kita akan tawarkan dan mahasiswa wajib memilih 3 bidang ini. Jadi ada bidang tentor atau pengajar, jadi nanti mahasiswa yang punya minat untuk mengajar, untuk bidang minatnya sebagai tentor, dia wajib memilih tentor dan akan nanti melaksanakan tahapan-tahapan sebagai tentor atau tenaga pengajar. Nah, bidang kedua yang kita tawarkan itu ada nanti bidang tenaga kependidikan atau administratif di bidang pendidikan. Nah, bagi mahasiswa yang nanti memiliki minat mengikuti mata kuliah kewirausahaan ini dan dia meminatnya sebagai administratif, maka dia akan memilih kelompok bidang peminatan tenaga kependidikan. Nah, satu lagi ada bidang yang ketiga yaitu bidang humas atau hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris itu public relation. Nah, mahasiswa yang memiliki minat dalam hal hubungan masyarakat melalui medsos, mau melakukan pemasaran, melakukan hubungan audiens dengan calon-calon pelanggan. Nah, ini dia bisa memilih nanti bidang peminatannya itu humas. Nah, jadi ada 3 tawaran yang wajib dipilih oleh mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah kewirausahaan ini, apakah dia minat sebagai tentor, tenaga kependidikan administratif atau sebagai humas. Nah, bagi tentor juga ini dikasih kebebasan untuk memiliki atau berdasarkan kemampuannya. Misal ada yang peminatan untuk mengajar karena dia ahli dalam karate, maka dia berminat saya jadi tentor karate. Atau saya karena atlet silat, saya berminat menjadi tentor silat. Nah, itu boleh dia pilih nanti berdasarkan peminatannya. Atau ada yang memang dia hobinya mengajar mengaji, maka dia bilang saya nanti akan memilih untuk bidang tentor mengaji. Jadi dalam bidang peminatan tentor atau tenaga pengajar ini, keahlian untuk mata pelajaran itu nanti berdasarkan keahlian atau memang kemampuan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk tenaga kependidikan administratif kita akan nanti berbicara bagaimana mengelola guru, terus kita bagaimana mengelola data murid siswa yang mendaftar dalam sebuah proses kependidikan ini. Jadi tugasnya nanti hanya mendata semua
administrasi untuk si guru dan si mahasiswa. Kemudian juga nanti bagaimana sistem atau standar operating prosedur, prosedurnya bagaimana untuk tentor dia akan menyiapkan, dan bagaimana administrasi atau prosedur untuk si siswa atau calon siswa yang akan melaksanakan pembelajaran di pendidikan ini. Nah, jadi nanti dalam pelajaran kewirausahaan akan fokus ke bidang administrasi tadi. Nah, bagi yang humas nanti akan berfokus dia bagaimana memasarkan dalam dunia pendidikannya ini, artinya dia mempertemukan si calon siswa dengan si calon guru tentornya, baik itu secara online atau bisa jadi nanti secara tatap muka. Jadi berdasarkan data di administratif, kita punya guru tentor yang berdasarkan keahlian mata pelajaran masing-masing, kemudian kita akan mencari melalui calon-calon siswanya itu berdasarkan peminatan mereka, dan kita akan mempertemukannya ke tentor-tentor yang sudah dimiliki datanya. Jadi tugas humas adalah mempertemukan si siswa dengan tentornya dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi 3 bidang ini yang akan kita pelajari selama 1 semester untuk berwirausaha khususnya di bidang pendidikan. Nah, kemudian dalam mata kuliah ini kita memiliki sebuah kriteria penilaian yang sudah ditetapkan berdasarkan dari aturan akademik. Ini juga sudah ada di OPSIMKA, jadi mahasiswa bisa melihatnya. Itu kehadiran dan keaktifan itu 10%. Nah, bagaimana cara menilai kehadiran atau keaktifan 10% ini? Nanti si mahasiswa akan berdiskusi atau melakukan kehadiran, mengisi absensi hadirnya itu di OpenSIMKA, dan kita akan menilai berdasarkan kehadiran keaktifan selama 14 pertemuan. Di situ ada forum diskusi nanti, maka kita akan berdiskusi dalam situ. Di situ juga nanti ada hal-hal lain yang akan dinilai. Nah, ini khusus kehadiran keaktifan 10%. Kalau hadir dan aktif terus selama 14 pertemuan, maka dia akan memiliki skor sebesar 10. Nah, selanjutnya ada 15% itu tugas mandiri. Nah, di setiap pertemuan kita akan ada tugas mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian mahasiswa nanti akan mengupload semua tugas mandirinya melalui OPSIMKA, dan di situ akan diberikan penilaian. Nah, nanti akan kita mulai pada pertemuan kedua hingga pertemuan ke-14. Nah, selanjutnya di sini ada UTS, ujian tulis praktek. Nah, jadi nanti ujian tulis tengah semester ini, kita karena namanya mata kuliah kewirausahaan, maka ini dia akan dinilai berdasarkan ujian prakteknya. Nanti biasanya di tengah semester, kita akan menilai apa yang telah dilakukan berdasarkan tahapan yang diberikan. Jadi nilainya itu sebesar 25%. Bagi mahasiswa melaksanakan praktek dan melaporkan apa yang dipraktekkan nanti pada saat ujian itu, maka akan memperoleh nilai 25. Nah, selanjutnya itu ada tugas struktur. Nah, ini kita akan membuat sebuah project. Bagi si tentor nanti kita akan buat tugas proyek khusus di bidang pengajarannya, karena dia sebagai tentor pengajar. Bagi yang berminatan nanti administrasi, maka kita akan membuat tugas terstrukturnya itu sebuah proyek penyiapan administrasi atau prosedur administrasi, bisa berupa SOP bagi pendaftar siswa, bagi pendaftar tentornya, dan bagaimana pengelolaan jadwal-jadwal dalam proses pembelajaran. Nah, ini tugasnya nanti akan dilaksanakan administratif. Nah, untuk humas juga gitu, akan ada sebuah proyek bagaimana dia memasarkan sebuah pendidikannya ini, mencari calon siswa, kemudian dia juga mengatur memasarkan, menawarkan beberapa mata pelajaran atau bidang-bidang keahlian yang ada dikuasai oleh tentor yang sudah terdata di administrasi. Nah, di akhir kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Mata kuliah kewirausahaan UAS-nya itu akan dilaksanakan sebuah launching program pembelajaran, dan ini di akhir nanti kita akan lakukan soft launching, dan kita akan menganalisa tergantung dengan keadaan. Kalau masih sudah memungkinkan untuk dilaksanakan di Banda Aceh, di kampus, karena sudah normal dan tidak ada lagi pandemi, maka kita akan melaksanakan soft launching yaitu di Belang Padang untuk program kewirausahaan kita. Namun kalau nanti ada perubahan masih masa pandemi, kita akan diskusikan lagi atau kita akan infokan bagaimana proses soft launching program ini secara online atau daring. Baik, itu yang bisa kita sampaikan menyangkut dengan penilaian. Selanjutnya, semua proses pembelajaran daring akan dilakukan di OPSIMKA, yaitu dengan opsimka.com, dan ini merupakan sistem belajar daring di STQ Bina Bangsa GSM Banda Aceh pada tahun
ajaran ganjil 2020-2021. Jadi harapannya kepada mahasiswa semua yang berinteraksi, chatting, dan mengumpulkan tugas semua dilaksanakan di sistem pembelajaran daring OPSIMK, sehingga dosen dapat memberikan penilaian hingga akhir semester memiliki nilai. Baik, itu yang bisa kita sampaikan untuk kontrak belajar pada mata kuliah kewirausahaan, dengan harapan nanti kalau masih ada hal-hal yang perlu diskusikan maka kita akan berdiskusikan di forum chat atau juga forum di OPSIMK. Nah, apabila nanti ada hal yang memang harus kita lakukan semacam meeting, kita akan melakukannya di Google Meet dan itu akan kita share di dalam OPSIMK. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya di mata kuliah kewirausahaan. Saya Uli Muzakir. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.